Selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget buat ngajak Anda membongkar sebuah kisah yang kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata menyimpan rahasia besar soal psikologi kita sebagai manusia. Tragedi, ular, gergaji, dan manajemen emosi ini tuh bukan cuma dongeng binatang biasa loh. Ini ibarat cermin yang jernih banget buat ngelihat gimana pikiran kita bekerja saat lagi di bawah tekanan. Jadi, yuk langsung aja kita selami materinya. Pernah nggak sih amarah Anda itu ujung-ujungnya justru melukai diri sendiri? Coba direnungkan sebentar. Seringkali kan saat darah kita lagi mendidih, emosi lagi di puncak-puncaknya, kita merasa seolah-olah kita ini lagi menghukum orang lain, atau lagi memegang kendali atas suatu situasi. Tapi, apa ia selalu begitu kenyataannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang krusial ini, kita bakal membedah sebuah kisah luar biasa yang menangkap fenomena psikologis ini dengan sangat tepat sasaran. Oke, mari kita bayangkan sebuah situasi. Waktu itu larut sore, di sebuah gudang tukang kayu yang ya bisa dibilang cukup berantakan karena sang tukang kayu ini punya kebiasaan buruk ninggalin peralatannya berserakan gitu aja di lantai. Suasananya sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Sampai akhirnya, seekor ular diam-diam menyelinap masuk ke dalam gudang itu. Ular ini merayap ke sana kemari, meluncur pelan-pelan menyusuri lantai di antara tumpukan kayu dan perkakas besi yang ditinggalkan. Dan disinilah insiden itu terjadi. Tanpa disengaja, perut si ular merayap tepat melintasi mata gergaji yang tergeletak di lantai. Karena gergaji itu tajam banget, perut ular tersebut akhirnya terluka. Tapi, alih-alih sadar kalau itu cuma murni kecelakaan, si ular ini seketika berasumsi kalau gergaji baja itu lagi nyerang dia. Reaksinya, wah, dipenuhi amarah yang meledak-ledak, ular itu langsung berbalik dan mematuk gergaji itu berkali-kali. Bisa ditebak dong, mulutnya malah jadi luka parah karena membentur baja bergerigi. Ngerasa kesakitan luar biasa, marah, dan sekarang dikuasai keputusasaan, ular itu mengerahkan seluruh sisa tenaganya buat melilit dan membelit kuat sang musuh ini, demi membinasakannya. Lalu gimana hasil akhir dari pertarungan sengit ini? Tragisnya, upaya maksimal dan keputusasaan si ular justru jadi akhir dari segalanya. Tubuhnya terluka amat parah, tercabik-cabik oleh mata gergaji yang tak kenal ampun akibat lilitannya sendiri, dan ya, dia pun menemui kematian yang sangat tragis. Terus gergajinya gimana? Gergajinya? Ya tetap utuh, diam tak bergerak sama persis kayak di awal. Ular itu mengerahkan seluruh energinya buat membinasakan sesuatu yang sama sekali nggak punya niat jahat ke dia, dan ironisnya, hal itulah yang membunuhnya. Nah, mari kita pause sebentar. Siapa musuh sebenarnya dalam cerita ini? Coba pikirin deh. Apa iya gergaji itu pernah benar-benar menyerang si ular? Pasti ya enggak kan? Gergaji itu cuma benda mati yang kebetulan ada di situ, tergeletak pasif aja. Ular itu terbuluh bukan oleh gergaji, melainkan oleh amarahnya sendiri. Oleh ketidakmampuannya merespons sebuah insiden kecil dengan tenang. Dari yang tadinya cuma dongeng binatang, kisah ini seketika berubah jadi semacam analisis psikologis yang tajam banget buat kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan paradoks dari kemarahan kita. Niat si ular, yang sejujurnya seringkali jadi niat kita juga pas lagi emosi, adalah ingin melukai si gergaji. Ingin membalas dendam pada pemicu rasa sakitnya. Tapi realitasnya, benar-benar berkebalikan. Dia justru melukai dirinya sendiri. Dalam kehidupan nyata, kitalah si ular itu, dan gergaji adalah peristiwa atau situasi yang memicu rasa tidak nyaman kita. Waktu kita bereaksi secara membabi buta, serangan balasan yang kita luncurkan itu sebenarnya nggak menghancurkan masalah utamanya, tapi malah secara sistematis menghancurkan kedamaian kita sendiri. Coba kita bedah lebih dalam lagi nih, poin intinya. Akibat dari emosi sesaat itu sering banget ngikutin pola destruktif yang gampang diprediksi. Dorongannya emang kuat banget, secara insting kita pengen melukai orang lain atau apapun yang kita anggap salah pas kita lagi marah. Tapi, proses ini harganya mahal banget. Tanpa sadar kita malah lagi menghancurkan diri kita sendiri, entah itu reputasi kita, ketenangan batin kita, atau hubungan kita sama orang lain. Dan ujung-ujungnya? Meledaknya emosi hampir selalu berujung pada perkataan atau perbuatan yang mendatangkan penyesalan. Kayak luka si ular tadi, luka fisik mungkin bisa sembuh ya, tapi kerusakan karena ledakan amarah, itu seringkali ninggalin bekas yang jauh lebih permanen. Penulis materi ini kemudian ngasih bobot moral yang dalam banget lewat sebuah kutipan yang sangat kuat. Kutipannya berbunyi, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Ini secara elegan menegaskan bahwa gagal ngendaliin ledakan amarah itu nggak cuma merugikan kita secara fisik atau psikologis loh, ada konsekuensi moral dan spiritualnya juga. Waktu kita ngebiarin amarah ngambil alih kesadaran kita otomatis kehilangan kemampuan buat bertindak adil, berpikir jernih, dan merespons dengan bijak. Pada dasarnya amarah itu benar-benar membutakan pandangan kita dari kebenaran. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah kita bakal mengaplikasikan konsep ini ke skala yang jauh lebih masif. Kita beralih dari sekedar perumpamaan fabel sederhana langsung ke panggung sejarah dunia. Materi kita juga menyoroti seorang tokoh sejarah legendaris yang ngebuktiin dengan nyata apa yang bisa dicapai kalau seseorang itu berhasil menaklukkan gergaji di dalam pikirannya sendiri. Yuk, kita lihat pelajaran krusial dari sang penakluk dunia ini. Berbanding terbalik dengan si ular tadi, sejarah mencatat kehebatan seorang Genghis Khan. Dia ini bukan pemimpin militer biasa ya. Dia sukses mempersatukan suku-suku nomaden Mongolia yang terpecah belah dan ngebangun kekaisaran masif yang wilayahnya ngebentang luas banget, hampir separuh daratan bumi dari Asia sampai Eropa Timur. Luar biasa kan? Tapi apa sih rahasianya? Kunci kehebatannya ternyata ada pada manajemen kemarahan. Kesuksesan penaklukannya yang nggak ada tandingannya itu sangat bergantung pada kemampuannya untuk meregulasi emosi dari dalam diri. Dia nggak pernah ngebiarin provokasi sesaat, bikin dia bertindak reaktif atau ceroboh. Jadi, poin paling krusial dari seluruh ulasan kita hari ini adalah ini. Kemampuan kita dalam mengelola emosi itu, pada dasarnya, menentukan nasib kita secara keseluruhan. Pilihannya cuma dua, mau berakhir jadi korban yang mengenaskan kayak si ular tadi, atau bertransformasi jadi penakluk tangguh sekelas Genghis Khan. Kita benar-benar harus belajar buat menundukkan kemarahan kita terhadap berbagai situasi buruk yang, ya, jujur aja, pasti nggak terhindarkan di sekitar kita. Kalau kita gagal ngasih jeda antara sebuah pemicu dan gimana cara kita meresponsnya, kita bakalan dengan gampang banget terpancing buat membelit gergaji. Dan ujung-ujungnya, kita sendirilah yang jadi korban utamanya. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat merenungkan satu pertanyaan metaforis ini. Gimana respon Anda saat Anda merayap di atas ujung yang tajam di kemudian hari? Karena percayalah, di masa depan pasti bakal ada banyak banget gergaji yang nggak sengaja Anda lewati. Waktu ada yang nyinggung perasaan Anda, waktu rencana besar mendadak berantakan, atau waktu situasi kerasa kayak lagi nyerang Anda bertubi-tubi, apa Anda bakal mematuk dan membelitnya membabi buta lalu melukai diri sendiri, ataukah Anda bakal ambil satu tarikan napas panjang, mengelola emosi, dan melangkah maju sebagai penakluk keadaan? Pilihan itu dan semua konsekuensinya sekarang ada di tangan Anda. Ingat, jangan biarkan objek yang diam merenggut kedamaian Anda. Terima kasih ya udah nyimak ulasan materi ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di eksplorasi ilmu seru kita berikutnya.